Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gangguan, intimidasi, teror, dan kekerasan yang dilancarkan oleh orang-orang musyrik terhadap Rasulullah dan para sahabat semakin meningkat sehingga mencapai puncaknya bersamaan dengan semakin tersebarnya dakwah Islam di tengah masyarakat Makkah jahiliyah, terutama terhadap orang-orang Islam yang lemah dan tertindas. Mereka diintimidasi, diteror, diperlakukan secara kasar dan disiksa untuk memalingkan mereka dari akidah dan keislaman mereka, juga sekaligus supaya mereka bisa menjadi pelajaran dan contoh bagi yang lain, serta untuk meluapkan kebencian dan kemarahan dengan menimpakan berbagai bentuk siksaan kepada mereka, sehingga kebencian dan amarah orang-orang musyrik itu terobati dan merasa terpuaskan. Salah satu sahabat Rasulullah SAW adalah Bilal. Ia mengalami penyiksaan yang luar biasa, sementara ia tidak memiliki orang yang bisa menopangnya, tidak memiliki kaum atau klien yang bisa melindunginya, dan tidak pula kekuatan dan pedang yang bisa membelanya. Jika orang seperti Bilal ternyata memiliki pendapat, pemikiran, dakwah, atau posisi, maka dalam masyarakat jahiliyah Makkah dianggap sebagai sebuah kejahatan yang menggetarkan dan menggoncangkan pilar-pilar dan sendi-sendi tatanan masyarakat jahiliyah Mekah. Akan tetapi sebuah dakwah baru yang dengan cepat mendapatkan respon positif dan apresiasi yang luar biasa dari para generasi muda yang menantang tradisi dan adat para generasi tua mereka, telah mampu menyentuh hati seorang budak yang dicampakkan dan dilupakan itu yang bernama Bilal. Dakwah baru itu pun menjadikannya terlahir kembali sebagai seorang manusia baru dalam kehidupannya. Makna-makna keimanan menyemburat dalam hatinya setelah ia beriman kepada agama ini dan bergabung dengan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat beliau di barisan parade keimanan yang agung. Ketika majikannya yang bernama Umayyah bin Khalaf mengetahui hal itu, maka ia pun mulai mengambil langkah antara mengintimidasi dirinya dan terkadang membujuknya. Namun Umayyah bin Khalaf tidak mendapati dari diri Bilal melainkan keteguhan sikap dan pendirian, serta tidak bersedia untuk kembali ke belakang kepada kekafiran dan kesesatan. Maka Umayyah bin Khalaf pun terus melakukan berbagai bentuk intimidasi, teror, dan pengekangan terhadap Bilal dan bertekad untuk menyiksanya dengan siksaan yang keras. Umayyah bin Khalaf membawa Bilal ke tengah gurun dan memanggangnya di bawah panasnya terik matahari setelah sebelumnya tidak diberi makan dan minum selama sehari semalam. Lalu Umayyah bin Khalaf menidurkan Bilal secara terlentang di atas pasir gurun yang panas terbakar. Kemudian ia menyuruh para budaknya yang lain untuk mengambil sebongkah batu besar, lalu meletakkannya di atas dada Bilal yang saat itu terikat kedua tangannya dalam keadaan dibentang. Kemudian Umayyah bin Khalaf berkata kepada Bilal, "Kamu akan tetap seperti ini hingga kamu mati, atau hingga kamu mau kafir terhadap Muhammad dan kembali menyembah Al-Lata dan Al-Uzza." Lalu Bilal pun menjawab dengan penuh ketabahan dan ketegaran, "Ahad, Ahad." Umayyah bin Khalaf selama beberapa waktu terus menyiksa Bilal dengan siksaan yang sangat kejam dan biadab itu. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq pun pergi ke lokasi penyiksaan dan melakukan negosiasi dengan Umayyah bin Khalaf. Abu Bakar As-Siddiq berkata kepadanya, "Tidakkah kamu bertakwa kepada Allah menyangkut si lemah yang tidak berdaya ini? Sampai kapan?" Umayyah bin Khalaf berkata, "Andalah yang telah merusak orang ini, maka selamatkanlah ia dari apa yang kamu lihat ini." Lalu Abu Bakar As-Siddiq pun berkata, "Baiklah, aku setuju." Lalu Abu Bakar As-Siddiq pun membeli si budak tersebut lalu memerdekakannya. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq membeli Bilal dengan harga 7 uqiyah atau 40 uqiyah emas. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.